Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Pak Mahfud MD semakin terang-terangan di dalam melawan Pak Jokowi. Dia ikut-ikutan mengecam dinasti politik. Kita simak dulu ini. Ini pernyataan Pak Mahfud MD pada acara Tapak Prof ya, acara kesayangannya lah ya, yang biasa digelar Pak Mahfud di mana-mana. Ini acara Tabrak Prof di Medan kemarin. Lalu muncul berbagai menggunakan pendekatan rekayasa dan penukangan terhadap hukum yang berlaku. Sehingga tidak boleh dilakukan, lalu dilakukan. Menggunakan pendekatan-pendekatan yang kasar. Nah, itu yang tidak boleh dilakukan. Itu dinasti politik. Terkadang dinasti politik itu menjadi tidak lagi objektif untuk kepentingan rakyat. Lalu muncul berbagai langkah-langkah dari seorang yang menjadi induk dari dinasti politik itu untuk melakukan pemenangan atas dinastinya sendiri. Itu yang tidak boleh, dan itu sebenarnya jorok kalau dilakukan oleh pemerintah sebesar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke. Pak Mahfud, Anda masih di kabinet Pak Jokowi loh, Pak Mahfud. Anda belum mundur. Dan Anda katanya mau mundur, tapi kenapa sampai hari ini belum mundur? Apa nggak risih? Masih satu barisan, masih menjadi anggotanya Pak Jokowi, tapi nabraki Pak Jokowi, memusuhi Pak Jokowi. Bagaimana mungkin kemudian Anda ingin dikatakan menjadi orang yang terhormat? Bagaimana mungkin Anda katanya ingin memenangkan Pilpres ini dengan terhormat? Kalau faktanya Anda melakukan hal-hal yang mohon maaf menurut saya tidak terhormat. Kenapa tidak terhormat? Karena Anda masih di dalam kabinet. Anda belum mundur, tapi sudah berani terang-terangan melawan pemerintahan Pak Jokowi, menuduh dinasti politik. Itu menurut saya tidak elok dan sangat tidak terhormat, Pak Mahfud. Kalau Anda sudah mundur dari Menko Polhukam, oke, itu gentle namanya, dan oke, silakan. Karena sejalan antara pernyataan, ketegasan, tuduhan dengan Anda juga membuktikan diri, karena saya menganggap ini dinasti politik yang tidak benar, saya mundur. Gitu. Loh, Anda sudah menuduh begini, menyalahkan Pak Jokowi dalam beberapa hal, tapi Anda masih bersama Pak Jokowi, masih di rumahnya Pak Jokowi. Gampangannya begitu loh. Masih menikmati gaji dari pemerintah ini. Ya memang bukan uangnya Pak Jokowi lah. Tapi kan itu berasal karena Anda menjadi kabinetnya Pak Jokowi. Maka menurut saya, agar betul-betul ingin menjadi terhormat di dalam percaturan ini, persaingan, Anda membuktikan Pak Mahfud mundur dulu dari jabatan Menko Polhukam. Oke, gak ada yang protes. Anda mau mengkritik apapun, oke. Karena Anda sudah mengambil sikap integritas yang jelas, dengan kemudian karena tidak sepakat dengan Pak Jokowi, mundur dari barisannya Pak Jokowi. Mestinya begitu. Dan ingat bahwa alasan argumentasi ingin menang terhormat sebagaimana disampaikan sahabat itu Ardiana Pitupulu ya, alasan mundurnya Pak Mahfud MD dari Menko Polhukam karena ingin menang secara terhormat, ingin bertarung secara terhormat, ya menurut saya tidak tepat, tidak bisa diterima lah ya, karena hari ini aja belum mundur kok. Kalau itu dilakukan dulu sejak awal, ketika baru dipasangkan, ketika kemudian dideklarasikan menjadi pasangan capres-cawapres dengan Pak Ganjar, langsung kemudian menyatakan mundur, lah itu baru terhormat. Loh, ini sudah hampir selesai, sudah 2/3 lebih, tinggal finishnya aja, tinggal tandingnya aja, bilang mundur mau terhormat kan. Lucu ya, seperti yang saya ibaratkan di video sebelum ini kan, ibarat orang mau tinju gitu. Satu rumah ya, berkelahi, kemudian masih makan di rumah itu sudah kenyang itu, tiba-tiba mengatakan, wah
nggak doyan saya makanan rumah ini, mending saya keluar. Tapi udah kenyang perutnya loh. Kan lucu gitu loh. Kalau itu disampaikan sebelum bergabung, so oke. Ya, oke, kita tunggu keseriusan Pak Mahfud MD mau mundur dari kabinetnya Pak Jokowi. Sampai hari ini belum dilakukan, entah kapan. Katanya sudah mau mundur. Kalau saya malu sejak Pak Mahfud MD mengatakan mau mundur dari kabinetnya Pak Jokowi, atau bahkan sejak beliau mengkritik terang-terangan ke Pak Jokowi pada debat Cawapres kemarin, itu menurut saya sudah kehilangan muka di hadapan Presiden. Saya nggak tahu pasca peristiwa itu, pasca kemudian terang-terangan melawan Pak Jokowi begini, mengkritik Pak Jokowi, apakah masih punya muka ketika bertemu dengan Pak Jokowi? Dan apakah masih kemudian bisa diharapkan tugas-tugas yang diemban sebagai Menko Polhukam menguntungkan Pak Jokowi? Kalau saya jadi Pak Jokowi sudah bersikap tegas, tak berhentikan. Iya loh. Kalau saya jadi Pak Jokowi tak berhentikan sejak terang-terangan tidak sejalan. Apa masalahnya? Berbahaya dong. Berbahaya bukan hanya saja berbahaya secara politik, karena dia pemain ikut menjadi cawapres, tapi pada hal-hal lain yang lebih krusial demi kepentingan bangsa dan negara. Bisa ikut memainkan, bisa menyalahgunakan jabatan untuk melawan presidennya. Itu kalau saya jadi Pak Jokowi, karena sudah jelas-jelas menunjukkan sikap perlawanan. Tapi nggak tahu Pak Jokowi memang terlalu baik ya dengan menteri-menterinya ya. Orang di dalam rumah sudah jelas-jelas melawan, menerima orang yang mau melengsarkan, masih dibiarkan. Menurut saya kan luar biasa itu. Itu nggak bisa dibayangkan kalau itu terjadi pada era Orde Baru, pasti sudah langsung disikat sejak itu, langsung dipecat dari menteri. Ya berbahaya lah, berbahaya bagi bangsa dan negara. Tiba-tiba blank. Kalau kemudian membocorkan semua rahasia-rahasia negara gimana coba? Lah iya, karena sudah tidak sejalan dengan presiden, membocorkan rahasia-rahasia presiden misalkan, kan sangat mungkin. Ya ini belum apa-apa juga sudah ikut menyerukan kur bersuara tentang dinasti politik. Kan sudah terang-terangan, ibaratnya sudah kuda-kuda lah, sudah deklar perang dalam tanda petik, perang politik. Ya sudah. Tapi anyway, terserah Pak Mahfud. Dia mau mundur atau tidak mau mundur, rakyat menilai, dan itu akan berpengaruh pada elektabilitasnya. Dia mengatakan mundur walaupun sudah terlambat juga berpengaruh. Dia tetap di situ ikut menikmati kue kabinet sementara sudah bertentangan dengan presidennya, sebuah hal yang sangat tidak terhormat, dan itu pun akan berbuah pada elektabilitas pasangan 03. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.